Kami coba mengupdate informasi dalam waktu 24 jam terkait dengan situasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Mimika. Kita bisa mulai? Ya, kita mulai. Pertama-tama, terima kasih dan selamat berjumpa dengan tim pers yang mana sudah boleh meluangkan waktu untuk bisa mendengar perkembangan dalam waktu 24 jam terakhir terkait dengan perkembangan COVID-19 Kabupaten Mimika. Pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Dinas Kominfo yang boleh memfasilitasi pertemuan video konferensi ini dengan tim pers yang selalu setia menyampaikan perkembangan COVID-19. Bapak Ibu, para rekan pers sekalian, kondisi dalam 24 jam terakhir perlu kami sampaikan ada 117 spesimen yang telah diperiksa oleh Klinik Kuala Kencana maupun oleh RSUD Mimika. Dari 117 spesimen, ditemukan 5 spesimen yang dinyatakan positif atau sebesar 4,27% yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun, informasi yang sangat baik tentunya dari jumlah spesimen tersebut juga dinyatakan ada 24 orang pasien COVID-19 yang sembuh, di mana 20 berasal dari Rumah Sakit Tembagapura, 20 dari RSUD Mimika. Kami ulangi, dari 24 pasien dalam waktu 24 jam terakhir, 20 orang pasien yang dinyatakan sembuh dari RSUD Mimika dan 4 orang dari RS Tembagapura. Maka dengan demikian jumlah pasien yang dinyatakan sembuh sampai dengan malam hari ini sudah mencapai secara kumulatif sudah mencapai 265 orang yang dinyatakan sembuh setelah ditangani oleh tim medis atau sama dengan 77%. Sementara pasien yang masih aktif dirawat saat ini tersisa 95 pasien atau 25%, di mana dari 95 pasien ini sebanyak 2 orang masih ditangani oleh Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Kemudian RSUD Mimika masih menangani 44 pasien dan Rumah Sakit Tembagapura masih menangani 49 pasien. Kabar ini adalah kabar yang baik, oleh karena dengan bertambahnya jumlah pasien sembuh di hari ini menunjukkan di mana tim medis boleh bekerja dengan serius untuk menangani kesembuhan pasien yang sedang dirawat ataupun yang telah dirawat. Saya sangat yakin dan percaya dalam beberapa hari ke depan pasti akan ada penambahan pasien yang akan sembuh. Oleh karena itu, atas nama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat tim medis, baik itu di RSUD Mimika maupun di Rumah Sakit Tembagapura dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat yang telah bekerja maupun sampai saat ini masih tetap bekerja. Demikian juga kepada masyarakat Kabupaten Mimika yang secara terus-menerus memberikan dukungan, doa, yang sehingga sampai hari ini jumlah pasien yang sembuh semakin bertambah. Tentu saja ini tidak terlepas dari peran tim pers. Mulai dari tanggal 17 Maret sampai hari ini, masih tetap bersama-sama dengan tim gugus tugas untuk menyampaikan baik kemajuan, tantangan maupun masalah yang dihadapi dalam penanganan COVID-19. Ini merupakan bukti bahwa kalau kita bekerja sama, maka kita mampu untuk mengatasi persoalan
persoalan yang ada di Kabupaten Mimika ini, terutama persoalan dalam bagaimana menangani COVID-19. Pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan juga selamat kepada pasien yang sudah dinyatakan sembuh, selamat untuk bisa kembali lagi bertemu dengan keluarga, tetap produktif, bisa kembali untuk melaksanakan tugas keseharian, sehingga bagaimana di era COVID-19 ini, kami berharap pasien-pasien yang sudah dinyatakan sembuh bisa menjadi corong atau sumber informasi edukasi kepada masyarakat Mimika, supaya bersama-sama kita bisa melawan stigma, kita bisa melawan mispersepsi atau komunikasi yang terputus terkait dengan COVID-19 di Kabupaten Mimika. Kami berpikir bahwa dengan bertambahnya pasien sembuh ini dan tersisa 25% dari total secara keseluruhan kasus COVID-19 yang pernah ditemukan di Mimika, yaitu 366 kasus, pekerjaan kita lebih kurang sampai tanggal 2 Juli, kami sangat yakin dan kami percaya bahwa lebih kurang sekitar akan ada penambahan 50 orang yang akan sembuh. Bahkan bisa lebih dari angka 50 orang. Rekan-rekan pers sekalian, sampai hari ini, dalam 24 jam terakhir sejak kemarin malam, kita bersyukur dan berterima kasih bahwa tidak dilaporkan ada penambahan kasus meninggal. Sehingga secara keseluruhan jumlah pasien yang dinyatakan meninggal masih tetap berjumlah 6 orang atau sama dengan 1,64%. Angka yang sangat rendah, kita tetap berharap tidak akan ada lagi kasus kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Mimika. Kabar yang baik, di hari ini dalam 24 jam terakhir, fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Mimika tidak menemukan pasien yang dinyatakan sebagai PDP, demikian pula tidak menemukan orang yang dinyatakan sebagai ODP atau orang dalam pemantauan, maupun tidak ditemukan di hari ini orang yang ditetapkan statusnya sebagai orang tanpa gejala. Kita bersyukur bahwa di hari ini ada 9 PDP yang dinyatakan sehat. Demikian pula OTG yang dinyatakan sehat meningkat menjadi 18 orang, sehingga kalau kita lihat rata-rata atau secara kumulatif PDP yang sudah ODP secara kumulatif yang dinyatakan sembuh sampai malam ini sudah mencapai angka 893 orang, sementara OTG yang sudah dinyatakan sembuh secara kumulatif menjadi 975 orang. Masih tersisa beberapa ODP dan OTG, kami akan tetap melakukan pemantauan. Kami pikir dalam beberapa hari ke depan, ODP, OTG yang masih dipantau bisa boleh dinyatakan sembuh. Rekan-rekan pers sekalian yang kami hormati, kalau kita melihat dari 265 angka kesembuhan ini, 118 pasien yang dinyatakan sembuh itu berasal dari RSUD Mimika, sementara dari RSMM berjumlah 4 orang, dan dari Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 143 orang. Kita tahu bersama bahwa dari jumlah pasien sembuh ini, kami sangat berharap kepada keluarga untuk tetap memberikan dukungan. Kalau pasien yang dinyatakan sembuh, mereka adalah pekerja, baik itu pegawai negeri sipil, baik itu anggota TNI, Polri, ataupun karyawan, mohon kebijaksanaan dari pimpinan-pimpinan institusi untuk dapat memberikan isolasi mandiri agar sampai lebih kurang 20 hari ke depan
tetap dipantau. Jika tanpa ada gejala, maka mereka boleh diterima untuk kembali bekerja seperti biasanya. Rekan-rekan pers yang kami hormati, pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan bagaimana kondisi distrik-distrik ataupun kelurahan kampung yang terdampak. Jika di awal terdapat 7 distrik, 17 kelurahan, dan 7 kampung yang dinyatakan terdampak. Distrik dengan zona merah sebelumnya adalah berjumlah ada 4 distrik, kemudian kampung atau kelurahan dengan zona merah sebelumnya berjumlah ada 2 kelurahan, sementara ada 2 kampung yang ditetapkan sebagai zona kuning. Namun di hari ini tersisa 3 distrik yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai zona merah. Dan 2 kelurahan yang juga masih ditetapkan zona merah. Artinya bahwa ada terjadi penurunan status yang tadinya dinyatakan zona merah, sekarang ini ditetapkan sebagai zona kuning. Situasi per 21 Juni 2020, zona kuning berjumlah 12 kelurahan, yang mana sebelumnya adalah 13 kelurahan. Kita berharap dari zona-zona kuning ini masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan. Kita berharap masyarakat tetap ada di dalam rumah jika tidak melakukan aktivitas apa-apa, supaya dari zona-zona kuning ini bisa menurun statusnya menjadi zona hijau. Kami perlu juga menyampaikan bahwa zona kuning, dari zona kuning yang sudah ditetapkan di malam hari ini menjadi zona hijau, yaitu ada 2 kampung, 1 kelurahan, yaitu Kampung Pioka Kencana, Distrik Kuala Kencana, kemudian Kampung Nawaripi, Distrik Wania, dan Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru. Sementara zona merah yang menjadi kuning adalah Distrik Kuala Kencana. Jadi tinggal tersisa 3 distrik, Distrik Tembagapura, Mimika Baru, dan Wania yang masih ditetapkan sebagai zona merah. Perlu kami sampaikan buat para rekan pers, sekiranya dapat menyampaikan kepada publik bahwa mulai di besok hari, tim gugus tugas melalui tim promosi kesehatan akan melakukan sosial promosi terkait dengan 9 protokol kesehatan untuk atau sebagai bentuk implementasi dari kesepakatan bersama terkait dengan menetapkan kondisi saat ini di masa PSDD, tetapi kita masih tetap melakukan adaptasi dengan gaya hidup baru. Protokol-protokol kesehatan yang akan disampaikan lebih kurang akan menyampaikan protokol kesehatan jika bagaimana para penduduk atau pengunjung yang akan berbelanja di pusat perbelanjaan seperti di mal atau di toko-toko. Demikian pula tempat ibadah, demikian pula jika di tempat rekreasi seperti kolam renang. Kemudian protokol kesehatan terkait pelaksanaan para pedagang yang ada di pasar maupun pengunjung pasar. Demikian juga jika di hotel, kemudian protokol kesehatan untuk di angkutan umum, protokol kesehatan di terminal angkutan umum, dan juga protokol kesehatan yang ada di kantor. Bagi mereka yang melakukan aktivitas perkantoran. Besok hari Senin, kami berpikir ini harus disampaikan. Kami sangat berharap para pegawai, karyawan, ataupun masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di luar rumah untuk tetap menggunakan masker. Jika mereka yang ada mengalami demam, batuk pilek, maupun terasa sesak napas, kami minta untuk tidak keluar rumah
sangat baik jika mencari layanan kesehatan terdekat. Yang terakhir, di malam hari ini, kami melihat aktivitas beberapa sudut kota Timika. Masyarakat Timika tidak disiplin. Ada kedai kopi, kafe yang buka, ada toko-toko yang buka, ada warung-warung makan kaki lima yang buka. Padahal instruksi Bupati sampai hari ini masih tetap berlaku, yaitu pembatasan sosial diperketat, diperluas, mulai jam 19.00 sampai besok paginya jam 6. Kami memohon agar masyarakat bisa bekerja sama dengan kami. Pekerjaan kita belum selesai. Kita masih berada pada status kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Sangat baik jika pengertian dan kerjasama. Situasi kondisi hari ini, pemerintah Kabupaten Mimika melalui gugus tugas telah memberikan kebijakan, yaitu relaksasi ekonomi, supaya masyarakat bisa beraktivitas mulai jam 6 pagi sampai jam 19 malam. Sementara sejak jam 19 malam hingga jam 6 pagi tidak ada kegiatan aktivitas apapun. Kami berharap Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja selaku tim yang akan melaksanakan dan juga memantau pelaksanaan pembatasan sosial diperketat diperluas di masa adaptasi gaya hidup baru untuk bisa mengambil langkah-langkah penertiban supaya kerja keras kita yang sudah dilakukan sejak bulan Maret lalu ini benar-benar bisa mencapai hasil yang kita inginkan atau kita harapkan. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan pers. Saya berikan kesempatan, jika ada rekan-rekan pers yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Pare, Irsul kelas 1. Ya, silakan Om Irsul. Pare, sorry tadi saya terlambat. Angka kesembuhan kita berapa persen ya? Terima kasih. Angka kesembuhan kita 75%. Kesembuhan 75% yang dirawat? Yang saat ini masih dirawat berjumlah 95%. Maaf, angka kesembuhan kita 72,40%, yang meninggal 1,63%, sementara yang masih dirawat adalah 25,95%. Pembaginya adalah kasus kumulatif. Baik, Pak Rey, terima kasih. Terima kasih. Malam, Pak Rey. Malam, Embur. Pak Rey, saya mau tanya. Ini kan sampai sekarang sekolah masih diminta untuk belajar dari rumah. Sementara sebenarnya kalau kita lihat angka reproduksi efektif kita itu sudah 0,7, artinya satu kasus itu tidak sampai bisa menularkan ke satu orang. Gitu. Tapi kebijakan yang diambil adalah sekolah tetap, siswa dan mahasiswa tetap harus belajar dari rumah. Yang saya ingin tanyakan, nanti ukuran untuk supaya kembali belajar di tatap muka di kelas itu ukurannya apa kira-kira? Bahwa itu sudah bisa masuk sekolah. Itu satu. Kemudian yang kedua, besok di mana titik kampanyenya Pak Pare? Supaya kami bisa bergabung kan? Oke, good. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat baik. Pertama, terkait dengan sosial kampanye untuk 9 protokol kesehatan, akan ada 9 tim mobil pusling yang akan berkeliling sekitar wilayah Timika dulu. Kami coba membuat skenario untuk penyampaian informasi. Jadi ketika berada di depan mal, kami akan menyampaikan informasi protokol kesehatan di depan mal. Jika kami akan ada di pasar, kami akan menyampaikan itu. Kami akan bergerak setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore.
mulai dari terminal, mulai dari pasar, dan juga akan sampai kepada wilayah-wilayah pinggiran kota. Protokol kesehatan ini juga akan dikemas dalam bahasa Indonesia standar, tapi juga akan dikemas dalam bahasa Papua kita yang ada di Timika dan juga dalam bahasa daerah, supaya masyarakat tetap ingat. Kami sangat berharap dengan penyampaian informasi ini secara terus-menerus, maka masyarakat bisa melaksanakan protokol kesehatan di masa adaptasi gaya hidup baru. Kami berterima kasih karena tim Kominfo juga memfasilitasi untuk membuat infografis protokol kesehatan. Ada lebih kurang 4 protokol kesehatan yang sudah jadi nanti kami juga akan sampaikan ini kepada teman-teman pers, infografisnya untuk kemudian dipublikasi. Itu terkait dengan apa skala ukuran untuk aktivitas belajar mengajar. Saya pikir selain angka produktivitas, tapi yang kami memang menjaga adalah zona. Zonasi ini betul-betul dipastikan dulu, benar-benar kalau hijau betul-betul benar-benar hijau, kuning ke hijau, merah ke kuning. Tentu saja penyelenggaraan tidak hanya aktivitas pendidikan, tapi aktivitas sosial kemasyarakatan yang lain, protokol kesehatan yang dilaksanakan, tetapi juga memperhatikan zonasi. Karena kita tahu zonasi ini dihitung berdasarkan jumlah kasus. Tetap fenomena gunung es yang kita pakai, jika ada 1 kasus, maka lebih kurang ada 100 kasus yang tersembunyi yang belum ada. Nah, di dalam masa PSBB, selain sosial kampanye yang akan dilakukan, tetapi kami pun akan menyiapkan layanan rapid test massal. Kita tahu bahwa salah satu indikator untuk dinyatakan new normal adalah perluasan tes, jadi peningkatan tes, perluasan cakupan tes menurut wilayah, dan juga peningkatan tes untuk konfirmasi PCR. Sehingga akan ada, di hari Selasa kami akan ada di THM, tempat-tempat hiburan malam, yang sudah terkunci untuk kami melakukan pemeriksaan. Kemudian nanti ada juga di mall atau di pusat perbelanjaan. Kemudian kami akan melanjutkan di zona-zona merah, kelurahan yang dinyatakan sebagai zona merah, kami akan melanjutkan perluasan untuk tes rapid. Itu Pak Bur yang bisa kami sampaikan. Oke, baik Pak, terima kasih. Kalau tidak ada yang tanya, saya lanjut. Pada yang angka 290 yang sudah testing itu termasuk angka kontrol kah? Atau murni untuk konfirmasi pertama positif yang angka 2.990. Baik. Total keseluruhan yang periksa untuk PCR sampai malam ini adalah 2.990. Kemudian jumlah yang kontrol itu adalah 50%-nya. Oh iya, siap. 50%-nya. Bahkan bisa lebih daripada itu kontrol. Misalnya pasien-pasien yang setelah dirawat, diperiksa kembali untuk mengetahui 2 kali swab berturut-turut positif, itu bisa lebih dari 3 kali baru dinyatakan positif. Tapi secara keseluruhan lebih kurang 50% dari 2.990 spesimen yang telah dilakukan pemeriksaan, 50%-nya adalah pasien baru atau yang dites pertama kali. Kira-kira fenomena misalnya menurut pada itu angka 2.990 ini, kalau misalnya dipersentasekan dengan jumlah penduduk yang daerah distrik terdampak, begitu ada berapa distrik terdampak? Ada 5 kan? Itu masih rendah kah Pak? Ya, sangat
dia berkorelasi rapid test, kan kita penjaringan dengan rapid test. Rapid test hari ini adalah secara bermakna itu 3%, kecuali pelaku perjalanan yang di angka 9%. Nah, sementara untuk PCR di bulan Maret itu dari 34%, kemudian sampai sekarang turun ke angka sekitar 4%. Terima kasih Pak Rey. Ya, saya pikir cukupkah saya punya baterai ini habis juga ini. Saya lupa bawa charger. Nanti besok kita bisa ketemu jam 9 di posko. Yang jelas ada 9 mobil puskesmas keliling yang akan berputar-putar, akan mengelilingi kota Timika secara terus-menerus untuk menyampaikan protokol kesehatan ini. Entah masyarakat mau bosan atau tidak, kami tetap menjalankan tugas kami untuk tetap mengingatkan orang. Nah, saya tadi lupa menyampaikan kepada teman-teman sekalian, di hari ini sudah ada beberapa tempat ibadah, terutama gereja yang sudah mulai dibuka. Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik dari Forum Komunikasi Umat Beragama, para tokoh-tokoh agama, para jemaat ataupun umat yang sudah boleh membantu tim gugus tugas. Kami pikir FKUB, para tokoh agama, baik tokoh agama Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, maupun Hindu, yang senantiasa berdoa untuk kota ini, kami menyampaikan terima kasih. Saya pikir kita sepakat bahwa kita bekerja tanpa kita berdoa, maka tidak menghasilkan apa-apa. Dan kerjasama ini harus tetap dilanjutkan, terutama di gereja-gereja yang nanti minggu depan akan rencana akan memulai peribadatan. Kami pikir terima kasih banyak untuk seluruh pemuka-pemuka agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Beragama. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Amalohu. Nimo. Wah. Shalom.